You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu, menaikkan doa kami kepadamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami berdoa kiranya Tuhan, ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tetapi mampukan kami dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita boleh menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan juga kita tiba waktunya untuk dengar firman Tuhan. Tema pagi hari ini adalah Everlasting Sanctuary, ya. Jadi kita akan melihat sama-sama di dalam satu Mazmur tentang topik ini, ya, Everlasting Sanctuary. Teman-teman, pernahkah kamu bayangkan kalau dikasih kesempatan hidup, teman-teman pengen hidup sampai umur berapa? Ayo. Kalau dikasih kesempatan hidup, kamu pernah berpikir nggak, saya mau hidup sampai umur berapa? Ini pertanyaan yang satu sisi tidak mudah, ya. Coba kita lihat sebentar. Kalau bicara tentang hidup berapa lama, banyak anak muda bilang nanti aja kok, kejauhan gitu ya. Bahkan di dalam dunia ini kalau kita lihat juga ada prinsip yang mengatakan misalnya begini ya, you only live once. Kamu cuma hidup satu kali. Nah, hidup yang cuma satu kali itu akan kamu apakan? Nah, ini jadi pertanyaan penting ya. Koko pernah baca dalam satu t-shirtnya anak remaja ya, beberapa tahun lalu, t-shirtnya tulisannya begini: masa kecil bahagia, masa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, ya. Betul, kalau ada hidup seperti ini, Koko yang pilih duluan ya. Sayangnya hidup tidak seperti itu. Di dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan realita bahwa semua kita pasti mati. Itu yang paling pasti. Dan disinilah kita akhirnya berhadapan dengan realita kehidupan yang sesungguhnya. Bahkan sejak masa muda kita pun harus berpikir dengan jelas bahwa kematian adalah sebuah hal yang pasti. Pagi hari ini kita mau melihat sama-sama di dalam Mazmur 90. Mazmur 90 kita akan melihat di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17, ya. Koko aja kita baca sama-sama. Saya akan membacakan ayat 1. Teman-teman nanti ikutin ya, baca ayat 2. Bacanya jangan kejar-kejaran, kita bacanya dengan tenang. Kita bergantian, ayatnya cukup panjang sampai ayat 17. Oke? Baik, Koko mulai dulu ya. Kalau kalian gak bawa Alkitab, bisa lihat di depan. Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Silakan. Nanti bacanya lebih keras ya. Koko baca ayat 3 dulu. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia.
Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukan dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 90, di dalamnya kita melihat ada bagian yang indah yang disebut sebagai doa Musa. Ya, kalau kalian perhatikan, Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa, dan dialah yang menerima hukum Allah. Jadi kalau kita lihat dalam Mazmur, maka bisa dikatakan ini Mazmur yang paling tua. Jangan pikir semua Mazmur ditulis sama Raja Daud ya. Tidak. Ada Mazmur yang ditulis oleh Musa, dan ini dituliskan sebagai doanya Musa. Dan menarik sekali kalau kalian perhatikan, karena Musa tentunya lebih tua dari Daud, maka para penafsir Alkitab mengatakan ini merupakan salah satu Mazmur yang paling tua yang ada di dalam Alkitab. Musa itu yang menulis 5 kitab Taurat ya. Nah, apa sih yang baru saja kita baca? Apa pesan yang menjadi bagian dalam doa Musa? Sederhana. Sebenarnya hari ini Koko cuma mau bicara 2 hal. Pertama apa? Ini, God is eternal. Sorry, kalau saya bisa lihat slide-nya di screen akan menolong saya. Ya, God is eternal, dan we are not. Sorry. Bisa balik dulu. Sorry, ini slide-nya kelewatan. Oke. Bisa balik satu slide. Oke, ini dulu ya. God is eternal, but we are not. Allah itu kekal, dan kita manusia yang fana. 2 hal ini sebenarnya yang menjadi inti dari Mazmur ini. Pemazmur dalam hal ini Musa menyatakan apa yang dia nyatakan. Kita lihat 2 ayat pertama ya. Karena di dalam 2 ayat pertama itu adalah pengakuan Musa dalam doanya tentang God is eternal. Nah, coba kita perhatikan. Lord, you have been our dwelling place. Istilah dwelling place itu juga yang dipakai hari ini. Kita bicara sanctuary, itu juga bicara our refuge, our sanctuary, our stability in all generation. Terjemahan bahasa Indonesia tadi menggunakan apa? Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami.
tempat di mana kami berlindung. Itulah yang kita lihat di dalam doa Musa di ayat yang pertama tadi. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Maka perhatikan, ayat pertama dalam Mazmur ini menegaskan tentang Tuhan adalah Allah yang kekal. Dan Musa menyatakan bahwa Tuhan telah menjadi tempat tinggal. Nah, ini indah ya, istilah our refuge, our sanctuary. Istilah bahasa Indonesia pakai istilah tempat perteduhan dari generasi ke generasi. Teman-teman, Allah itu adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal, yang selalu ada. God has always been there. Even before humanity, indeed before the earth was birthed by Him. Maka perhatikan ayat yang kedua, dikatakan sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah kenyataan yang Musa sadari, bahwa Allah adalah Allah yang kekal. Tapi perhatikan lebih lanjut. Ketika dia sadar Allah adalah Allah yang kekal, maka perhatikan nextnya. God is eternal, but we are not. Dia tulisnya di ayat berapa? Dari ayat 3 sampai ayat 12. Musa memberikan gambaran. Tuhan comparing to us. We are not eternal. Teman-teman, kita perlu sadar ini ya. Sekarang ini generasi superhero ya, yang kayaknya gak pernah tua, gak pernah mati. Kita seringkali lupa bahwa apa yang digambarkan tentang manusia adalah sebuah kefanaan yang Alkitab sampaikan. Coba perhatikan mulai ayat 3 ya. Koko aja kita lihat sama-sama. Coba lihat ayat-ayatnya, lihat aja yang Koko garis bawahi ya. Sorry. Iya. Lihat ayat 3. Cuma debu. Lihat ya. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Sehingga perhatikan ayat 4 juga. Perbedaan yang begitu luas antara manusia dan Allah. Dikatakan sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Jadi kalau kita comparing, it's nothing teman-teman. Nggak bisa di-compare. Perhatikan lagi di ayat berikutnya. Ayat yang kelima. Seperti mimpi. Ada yang mimpinya 2 tahun mimpi terus gitu ya. Berarti kamu tidur terus ya. Mimpi itu digambarkan sesuatu yang terjadi singkat sekali, lalu kemudian kebangun. Seperti mimpi, seperti rumput. Nah, ini juga rumput kan gambaran yang sangat fana. Karena pagi bertumbuh, sorenya udah layu. Maka dikatakan ayat yang ke-9, ayat yang ke-7, kami habis lenyap. Ayat yang ke-8, perhatikan. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dosa kami. Ayat 9, sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Akhirnya Musa bilang begini teman-teman ya. Perhatikan ayat selanjutnya. Masa hidup kami 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya, ya kalau orang udah tua ya kebanggaannya ini ya. Kesukaran, penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, masa hidup kita di bumi ini tidak berlangsung lama. Khairil Anwar ngomongnya aku pengen hidup 1000 tahun lagi ya. Tapi realitanya tidak demikian. Masa hidup manusia tidak berlangsung lama. Akan tetapi kita dapat mengaturnya dengan bijaksana. Tidak tentunya dengan terus-menerus melihat jarum jam begitu ya. Hitung semua yang terjadi. Tetapi kalau kita perhatikan, Musa di dalam bagian ini memberikan sebuah bagian yang menarik ya. Dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Allah kekal, kita terbatas, kita fana, kita pasti mati. Maka dalam tahun-tahun hidup kita, sebenarnya Alkitab itu lebih seirama dengan lagu ya. Kadang-kadang kalau kita nyanyi selamat ulang tahun, Alkitab tidak hanya meminta kita menghitung tahun, tetapi menghitung hari. Ada lagu itu kan, menghitung hari, ya lagu zaman dulu ya. Ini seirama dengan apa yang disampaikan. Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Supaya apa? Supaya dengan demikian kita akan berjalan sesuai dengan gerak langkah Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, masa muda memang hanya satu kali. Kamu gak bisa lagi jadi anak kecil. Kalau sudah jadi dewasa gak bisa lagi balik remaja. Karena satu kali itu, maka pastikan bahwa engkau dan saya sedang hidup di dalam kebijaksanaan. Tahu Dia Allah yang kekal. Tahu bahwa setiap kita satu waktu nanti akan selesai hidupnya, dan kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. He is the everlasting sanctuary. But keep in your mind, each one of us, we have to give our life to Him. Makanya kalau saya perhatikan istilah yang digunakan ya, Musa begitu kuat mengkaitkan, kalau engkau dan saya terbatas, Allah tidak terbatas, maka kiranya kita menjadikan Allah adalah tempat perlindungan. Ya, perhatikan istilah ini. Lord, you have been our dwelling place in all generations. So my friend, where is your home? Is the Lord your dwelling place? If the Lord is your dwelling place, you will have much peace in this peaceless world. You will have protection, deliverance, guidance, spiritual blessings, salvation, fellowship with Him, and eternal security forever. Kalau Allah menjadi tempat perteduhan kita, manusia yang fana ini, maka percayalah, Allah adalah Allah yang akan membimbing engkau, menjaga engkau dengan kekuatan tangannya. Sehingga kalau kita bicara where is your dwelling place, ayat ini mengingatkan kita, our dwelling place is not a place, but it's a person. In the New Testament, di dalam perjanjian baru, kita tahu bahwa Allah datang di dalam Yesus Kristus. Dialah tempat perteduhan kita. So your dwelling place is not a place. Sehingga pertanyaannya bukan where. Your dwelling place is not a place, but it's a person, and His name is Jesus. The question is, who is your dwelling place? Not where is your dwelling place. Di dunia, ada setiap tahun itu ada yang keluarkan daftar negara-negara paling aman di dunia. Ya, kalian bisa bayangkan lah, Indonesia itu agak di bawah ya. Indonesia itu nomor sekitar 40-an negara teraman di dunia. Itu menunjukkan masih banyak negara di atas kita. Malaysia sedikit di atas kita, Singapura malah ada dalam top 10. Jadi pertanyaannya, where is your dwelling place? Manusia seringkali pergi cari tempat paling aman, tetapi di tempat yang paling aman pun bisa mungkin ada ketidakamanan. Banyak orang waktu kerusuhan di Indonesia lari ke Amerika, lari ke Singapura. Di Amerika juga ada bom. Di Amerika juga ada 9/11. Jadi sebenarnya waktu kita udah keliling-keliling lihat di dunia ini, where is your dwelling place? Di mana tempat yang paling aman? Dan I think the Bible answer it, not only about the place, but about the person. Jesus is our dwelling place.
Bayangkan ayat 1 dan 2 bicara apa? God is eternal. Ayat 3 sampai 12 bicara apa? We are not eternal. Ayat 13 sampai selesai, ini apa? Sebenarnya pikiran tentang kefanaan ini membuat Musa justru berdoa. Dunia seringkali waktu mengerti, wah manusia fana, wah jadi depresi, maunya keluar dari dunia ini. Not Moses. It forced him onto his knees. Kesadaran ini membawa kita berdoa, teman-teman ya. Kita lihat doanya Musa lagi. Di bagian selanjutnya dia katakan, dia minta supaya dikenyangkan dengan kasih setia Tuhan. Baca ayatnya di sebelah kiri itu ya. Supaya apa? Supaya sorak-sorai sukacita dialami setiap hari. Hal ini adalah kebalikan. Dunia saat ini bicara depresi, pelarian. Ini sekarang isu besar setelah pandemi apa? Mental health. Di mana-mana mental health. Anak sekarang juga gitu ya. Gak tahu sakitnya apa, bilangnya gue healing ya. Sekarang semua istilahnya healing gitu. Emang lu sakit apa gitu ya? Karena kayaknya begitu. Sampai ada yang tulis ke Indomaret aja bilangnya healing begitu ya. Itu satu realita bahwa dunia sedang mengalami banyak krisis. Tetapi doa Musa, supaya Tuhan kenyangkan aku dengan kasih setiamu. Kalau nonton drama-drama sekarang, drama anak remaja apalagi ya. Stres dikit, sayat-sayat. Stres dikit, bunuh diri begitu ya. Sedih amat hidup. Perhatikan doa Musa. When he knows that God is eternal and he is not, dia minta, Tuhan kalau begitu kenyangkan aku dengan kasih setiamu. Hanya dengan kasih setia Tuhan engkau akan hidup dalam sorak-sorai dan sukacita. Hal ini kebalikan dari depresi dan pelarian yang dihidupi orang-orang yang tidak bertuhan dalam menghadapi kefanaan diri mereka sendiri. Beberapa anak remaja tulis surat, papa mama gue kagak tahu untuk apa gue hidup, mendingan gue mati saja. Lalu benar lompat ya. Di dunia, negara yang paling maju salah satunya adalah Jepang. Tapi kalian tahu, tingkat bunuh diri paling tinggi di Asia, bahkan di dunia, salah satunya adalah Jepang. Satu hari, lebih dari 60 orang bunuh diri. Negara maju, punya segalanya. Dan separuh dari 60 orang itu, jadi kira-kira 50%, 30-an adalah remaja. Itu data yang pernah saya baca. Negara maju dengan teknologi segala macam. Dan itu dia lompat dari apartemen. Kalau apartemennya cuma 2 lantai, paling patah-patah ya. Ini lantai 22, ya mati. Apa yang terjadi ketika tidak ada Tuhan di hidupmu? Orang yang merasa, oh saya ini bakal mati, ya sudahlah ini hidup saya. Seperti Bon Jovi bilang, it's my life ya. Tapi kemudian kita diingatkan, it's not your life. Ini hidup yang Tuhan pinjamkan sama kita. Maka perhatikan kalimat selanjutnya. Saya tuliskan, hanya Allah yang kekal. Hanya Dia sajalah yang dapat memberikan sukacita sejati sepanjang hidup. Teman-teman, when you know that He is your everlasting sanctuary, percayalah, hanya Dia yang bisa memberikan sukacita sejati. Dan hanya Tuhan yang dapat memberikan nilai yang benar dan nilai yang abadi pada pekerjaan kita. Perhatikan itu yang ditulis di ayat 17 ya. Kalau kalian lihat ayat 17, apa maksudnya? Ini mau menunjukkan bahwa karena Tuhanlah, maka bayangkan pekerjaan kita yang sementara, tetapi di dalam Tuhan itu bernilai kekal. Amin. Maka Musa minta, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami. Kalau yang kita lakukan ini cuma sementara, apa sih artinya? Tetapi ketika kita tahu bahwa Allah yang kekal menyertai kita, maka kemurahan Allah kiranya meneguhkan pekerjaan, perbuatan tangan kami. Teman-teman, Mazmur ini sederhana. God is eternal, we are not, then we have to surrender our life to Him.
Itulah kesadaran hidup yang saya rindu hari ini juga engkau alami. Teman-teman ingat baik-baik prinsip ini, bahwa engkau dan saya tidak kekal. Manusia hidup di dalam waktu. Karena itu Kak Alex ingin di akhir khotbah ini mengajak kalian refleksikan sebentar tentang waktu. Nanti diskusi dalam kelompok juga, saya rindu kita bicara sedikit tentang waktu. Allah tidak terbatas waktu, kita terbatas waktu. Makanya Musa bilang, ajari kami hitung hari-hari kami. Orang bilang apa? Time is money, betul kan? Time is money. Coba pikir lebih dalam. Alkitab bukan punya konsep ini. Konsep di Alkitab, time is not money, but time is life. Ayatnya mana? Kita lihat sama-sama ya. Time is life. Perhatikan Efesus pasal 5. Kak Alex bacain buat kalian ya. Lihat ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Jadi lihat bagaimana kamu hidup dengan seksama. Langsung di ayat 16-nya bilang apa? Pergunakanlah waktu. So how people define your life, they will define your life by how you're using your time. Orang akan menyebut kamu tergantung bagaimana kamu pakai waktumu. Kalau hari ini nongkrong 15 jam, besok nongkrong 20 jam, lusa nongkrong, orang bilang kamu siapa? Anak nongkrong. People will define you by how you're using your time. Hari ini nge-game, di gereja juga masih buka game, masih main game terus ya. Akhirnya kamu jadi kayak anak game. Kesannya begitu ya. So how people define you is by how you're using your time. But so time is life. Makanya perhatikan kalimatnya Paulus di sini. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana menilainya? Ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Lalu kemudian lihat ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi pakai waktumu dengan baik, supaya kamu tetap bisa hidup mengerti kehendak Tuhan. Makanya beberapa kali Kak Alex diundang ke sekolah atau ke gereja, coba bawakan time management. Saya pikir time management apa yang mau di manage gitu ya. Dalam arti apa? Setiap orang dikasih waktu yang sama 24 jam. Ada yang dapat 25? Atau ada yang bilang, kok saya kurang kok, saya cuma 23. Nggak ada. Sebenarnya time itu nggak bisa di manage ya. Karena sudah exact. Yang harus di manage apa? Time management is actually life management. How you manage your life well. Maka hari ini aplikasi dari firman ini, I hope you will really making use of your time. Pakai waktumu baik-baik. Teman-teman, saya cari survei ya. Survei yang terakhir yang bisa saya dapat, ini survei yang dibuat satu lembaga, memang bukan di Indonesia. Ini Maret 2022. How Generation Z and also millennials, why using their times, ya. Anak sekarang kalau di teks gitu ya, lagi ngapain? Rebahan kok. Itu kayaknya jawaban paling ini ya. Sayangnya memang nggak ditulis rebahan, karena poinnya adalah rebahannya ngapain. Nah ini sebagian besar. Kalau Gen Z itu listening to music katanya. Nge-game nomor 3. Watching YouTube nomor 2. Nah tentu ada lagi yang lain ya. Kalau millennials listening to music sama, watching YouTube sama, but using social media. Ada anak-anak social media ya. Ada yang memang generasinya TikTok gitu ya, IG ya, dan itu yang terus dia lakukan. Nah poin saya adalah ya inilah kondisi generasi kita. Tapi poinnya adalah saya tidak melarang kamu nonton YouTube, saya tidak larang kamu dengar lagu ataupun main game, karena dalam batas waktu tertentu it's refreshing.
But you need to really know apa kehendak Tuhan buat hidup. So spend time juga untuk mengerti kehendak Tuhan, membaca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bulan depan kita onsite semua ya. Jadi ini kesempatan kita kembali lagi. Give your time. Koko tidak ragu sih yang di rumah bisa beribadah, tapi godaannya besar. Di gereja aja pada buka game bisa, apalagi kalau di rumah ya. Sambil ibadah, sambil ngegame. Nah itu kita butuh set aside time. So my question this morning for all of us. How am I spending my time? If I know God is eternal and I am not, maka harusnya saya menggunakan waktu-waktu ini dengan bijaksana. Kiranya firman Tuhan menolong kita, bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Serahkan hidupmu sama Tuhan. He is eternal. He is your dwelling place. But then you have to live wisely. Dengan cara apa? Spending your time to know God's will. Kiranya Tuhan menolong kita jadi pelaku-pelaku firman. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tolong kami yang mengenal Engkau dalam masa muda kami. Engkau Allah kami yang kekal. Kiranya hidup kami juga boleh menyatakan bahwa kami hidup bagi-Mu. Kami mau hidup bagi Allah, karena Engkau Allah yang menjadi tempat perteduhan kami turun-temurun. Dan kiranya hari-hari hidup kami menjadi hari-hari yang berharga, karena kami tidak hidup bagi dosa, tidak hidup bagi diri kami sendiri, tapi kami hidup mengerti kehendak Allah, menjadi berkat bagi sesama. Inilah kerinduan kami. Tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar, tetapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.